Jangankan ketua umum partai politik, ini secara filosofis ya, seorang presiden pun tidak menjadi atasan kepala daerah yang otonom tersebut. Artinya instruksi Megawati keliru dong. Dari sisi ketatanegaraan saya katakan keliru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Dan ini soal terkait dengan surat Megawati yang mengatakan agar menunda retreat yang merupakan program Prabowo ya. Saya mengatakan program Prabowo karena retreat ala Magelang ini ya dimulai pada zaman Prabowo. Ini ada suratnya ya, sobat era sekalian. Suratnya itu jelas ya, dan kemudian rupanya taat ya, paling tidak Masinton Pasaribu taat dia ya, untuk tidak menggunakan atau tidak datang ke Magelang, dan kalau sudah jalan pun harus berhenti ya di tengah jalan ya. Saya bacakan langsung dari sini ya, jangan di take out dulu ya. Jakarta 20 Februari 2025. Kepala daerah dan wakil kepala daerah PDI Perjuangan seluruh Indonesia di tempat masing-masing. Instruksi harian Ketua Umum Merdeka. Enggak ada assalamualaikumnya. Mencermati dinamika politik nasional pada hari ini, Kamis 20 Februari 2025 kemarin ya, khususnya setelah terjadi kriminalisasi hukum terhadap Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Bapak Hasto Kristianto di Komisi Pemberantasan Korupsi RI, mengingat pasal 28 ayat 1 ADART Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan bahwa Ketua Umum sebagai sentral kekuatan politik partai berwenang bertugas, bertanggung jawab dan bertindak baik ke dalam maupun keluar atas nama partai dan untuk eksistensi partai, program dan kinerja partai, maka seluruh kebijakan dan instruksi partai langsung berada di bawah kendali Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan. Selanjutnya diinstruksikan kepada seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah PDI Perjuangan sebagai berikut. 1. Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retreat di Magelang pada tanggal 21 sampai 28 Februari 2025. Sekiranya telah dalam perjalanan menuju kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum, tetap berada dalam komunikasi aktif dan standby by commander call ya. Demikian instruksi harian ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan masa bakti 2019-2024. Kok 2024? Nggak laku lagi orang kalau Megawati Soekarno Putri. Tembusan Kepala Pusat Analisa dan Pengendali Situasi PDI Perjuangan, kemudian arsip. Oke, saudara sekalian, ini ada hal-hal yang barangkali kita komentari secara objektif ya. Saya bukan pengikut PDI Perjuangan, tetapi saya senang ya
kalau PDI Perjuangan mau melawan ya, tidak diam saja. Ini tampilkan juga nih gambar patuhi Megawati, Masinton Pasaribu tunda retreat kepala daerah di Magelang. Jadi sobat era sekalian, coba kita lihat ya, paling tidak kalau dari PDI Perjuangan di tingkat provinsi itu ada 8 provinsi, yaitu SF Haryanto Wakil Gubernur Riau, Haji Mia Wakil Gubernur Bengkulu, luar biasa ya Haji Mia. Kemudian Pramono Anung Rano Karno Gubernur Wakil Gubernur Jakarta. Kemudian Iwayan Koster Inyoman Giri Gubernur Wakil Gubernur Bali. Krisantus Kurniawan Wakil Gubernur Kalimantan Barat. Ben Hur Tomimano Gubernur Papua. Rupanya Tomimano ya. Gubernur Papua. Meki Nawipa Gubernur Papua Tengah, kemudian Apollo Savanto Gubernur Papua Selatan. Oke, itu ya 8 itu, kemudian ada tingkat kabupaten kota dan lain sebagainya cukup banyak ya, ada 8. Dari 8 ini yang gubernur itu Jakarta, kemudian Bali, kemudian ke Papua, kemudian Papua Tengah dan Papua Selatan itu PDIP ya. Kelihatan ya basis PDIP memang basis nasionalis ya, tengah kiri. Oke, apa yang ingin saya katakan sobat era sekalian? Beberapa pertanyaan ya. Apakah Megawati punya kewenangan untuk melakukan hal tersebut? Oke. Satu. Yang kedua, apakah ada sanksinya kalau gubernur atau kepala daerah atau wakil kepala daerah tersebut tidak datang? Oke. Saya mau kembalikan kepada filosofi yang barangkali dua-duanya tidak menyenangkan atau dua-duanya menyenangkan. Begini, kepala daerah itu ya adalah kepala daerah otonom. Jadi konstitusi kita mengatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia itu terbagi dalam tanda kutip ya, terbaginya ya menjadi provinsi, dan provinsi itu dibagi lagi menjadi kabupaten kota. Artinya itu adalah daerah otonom. Karena dia daerah otonom, cirinya adalah dia punya Dewan Perwakilan Rakyat sendiri dan kemudian punya anggaran sendiri. Itu ciri daerah otonom. Jadi punya anggaran sendiri dan punya Dewan Perwakilan sendiri. Kalau dua itu tidak terpenuhi maka bukan daerah otonom namanya. Oke. Nah, jadi kalau dua itu tidak terpenuhi maka itu bukan daerah otonom. Oke. Lalu sebagai daerah otonom sama seperti di pusat, mereka kemudian ikut dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Oke, ya. Sebagai kepala daerah terpilih atau wakil kepala daerah terpilih, mereka seharusnya belongs to people, ya, belongs to rakyat, milik rakyat di daerah tersebut, not milik partai anymore, bukan milik partai lagi. Sehingga tindakan kepala daerah itu tindakan yang sifatnya otonom. Kalaupun misalnya Megawati mengancam memecat mereka misalnya, it doesn't mean jabatan mereka kemudian ikut dipecat juga. Beda sama anggota DPR. Kalau anggota DPR memang mereka perwakilan dari partai politik. Tetapi kalau kepala daerah tidak bisa dibilang perwakilan kepala daerah. Tapi dia adalah kepala daerah yang dipilih oleh rakyat. Karena itu jangankan ketua umum partai politik. Ini secara filosofis ya. Seorang presiden pun tidak menjadi atasan kepala daerah yang otonom tersebut. Loh, artinya instruksi Megawati keliru dong. Dari sisi ketatanegaraan saya katakan keliru. Dari sisi ketatanegaraan. Karena kepala-kepala daerah itu punya otonom. Jadi Megawati tidak boleh intervensi untuk urusan-urusan yang bukan urusan internal PDI Perjuangan kepada kepala daerah tersebut. Tetapi boleh nggak kepala daerah tersebut tidak datang retreat? Boleh juga saya katakan. Kenapa? Karena program yang dibuat oleh pemerintah pusat tersebut adalah program yang merupakan hak kepala daerah, bukan kewajiban kepala daerah. Itu filosofinya. Jadi kalaupun ada di undang-undang bahwa pemerintah harus memberikan penguatan kapasitas dan lain sebagainya, tapi harus dipahami mereka sebagai provider, mereka sebagai pemberi
fasilitas. Apakah fasilitas itu mau dimanfaatkan atau tidak? Ya terserah kepala daerahnya. Tidak boleh dipaksa. Karena kepala daerah sekali lagi bukan bawahan presiden, apalagi menteri dalam negeri atau wakil menteri dalam negeri. Paham ya? Tapi kan kita negara kesatuan. Iya, negara kesatuan. Pengertian negara kesatuan itu adalah tentu ada tugas-tugas khusus nanti yang juga diatur di undang-undang yang merupakan program yang sifatnya desentralisasi. Program yang sifatnya penugasan dari pemerintah pusat. Nanti ada desentralisasi, dekonsentrasi, penugasan dan lain sebagainya. Jadi sobat era sekalian, itu menunjukkan bahwa mereka tidak otonom 100%, tetapi terhadap hal-hal yang sudah diatur dalam undang-undang. Mereka tunduk tetap terhadap undang-undang nasional. Tidak boleh mereka melangkahi undang-undang nasional. Itu yang menunjukkan bahwa mereka bagian dari RI. Jadi bagian dari RI itu bukan mereka bagian dari pemerintah pusat. Kadang-kadang kelirunya di sana. Mereka adalah bagian dari pemerintahan pusat. Bukan pemerintah pusat. Karena pemerintahan pusat itu ada DPR, ada semua lembaga-lembaga di tingkat atas. Jadi yang namanya pemerintahan daerah bagian dari pemerintahan pusat. Pengertian itu adalah mereka tidak otonom 100%. Kalau mereka otonom 100% itu namanya negara sendiri. Paham ya dalam konteks ini. Jadi surat dari Megawati itu tidak layak kalau ditujukan kepada gubernur, wakil gubernur. Tapi kalau ditujukan kepada kader-kader PDIP, ya silahkan saja. Berarti urusan internal. Oke. Jadi yang mereka tidak, tetapi apakah kader tersebut mematuhi atau tidak? Ya itu tergantung kader tersebut. Menjadi urusan yang sifatnya internal partai. Tapi eksternal partai tidak boleh diganggu gugat. Tapi pemerintah pusat juga tidak bisa memaksa untuk mengikuti karena itu hak bukan kewajiban. Ya, begitu cara bernegaranya. Jadi once Anda dipilih oleh rakyat, Anda not belongs to partai politik anymore. Makanya saya protes keras ketika Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia dipilih kembali sebagai Ketua Umum Gerindra. Apa-apaan nih? Sudah milik rakyat Indonesia, secara formal ya saya katakan. Sudah milik rakyat Indonesia, sudah dipilih rakyat Indonesia. Balik lagi menjadi Ketua Umum partai politik. Harusnya dia tinggalkan. You don't belongs to Gerindra anymore. You belongs to rakyat Indonesia or Indonesian people. Itu cara berpikir negarawannya. Saya tidak tahu apakah Prabowo paham soal-soal yang seperti ini. Saya mengajak berpikir dan bertindak sebagai seorang negarawan. Bukan lagi sebagai seorang partai, seorang politisi. Karena you are not politician anymore. Anda adalah kepala negara atau kepala pemerintahan. Sama. Gubernur, bupati, wali kota itu harus diikhlaskan oleh partai-partai politik, bukan politik. You don't belongs to, you don't belong, bukan belongs ya. You don't belong your political party anymore, but you belong to rakyat di daerah masing-masing. Ya, jadi itulah cara berpikir konstitusionalnya sobat era sekalian ya. Jadi mudah-mudahan paham ya. Jadi kalau misalnya surat Megawati itu ya harus dianggap internal saja, yang tidak ada mengikatnya dari sisi ketatanegaraan. Ya, bupati wali kota tidak harus tunduk, tetapi kalau dia tunduk, ya dia tunduk sebagai kader. Tetapi sebagai gubernur, bupati, wali kota dia tidak harus tunduk, begitu. Tetapi kalau dia memutuskan tidak datang, nggak bisa juga disanksi. Karena retreat itu by theory bukan kewajiban kepala daerah, tetapi adalah hak. Jadi pemerintah pusat provide yang namanya peningkatan kapasitas atau whatever ya we call, tetapi kemudian mau dipakai atau tidak terserah kepala daerahnya. Karena ada kepala daerah yang sudah periode kedua, ngapain lagi dia belajar kapasitas. Yang ngajar dia mungkin jauh lebih tidak tahu dibandingkan ini. Apalagi ada isu bahwa retreat di Magelang itu provided by an organization yang link to Gerindra. Buruk sekali ya, ada bisnis di dalamnya. Begitu sobat era sekalian cara berpikir tata negaranya ya. Saya tidak menyalahkan, tidak membenarkan, tapi saya mengajak cara berpikir tata negaranya. Jadi kalau saya ngeritik, saya mengkritik cara berpikir tata negaranya. Oke, begitu ya sobat era sekalian. Elit-elit politik sudah tidak bekerja untuk rakyat dan negara, padahal masih banyak permasalahan di negeri ini.
Mereka lebih mementingkan politik pribadi, imbasnya rakyat akar rumput ditinggalkan. Ya, ini kritik kepada Megawati. Jangan hanya terluka karena sekjen dipenjarakan atau dikriminalisasi, tapi terlukalah karena Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Yang dulu ya, you were part of the problem, but now you have to solve the problem. Jadi dulu Megawati dan PDIP bagian dari masalah, dan sekarang Anda menjadi orang yang diminta untuk ikut memecahkan masalah tersebut bersama rakyat. Ya, begitu ya. Walaupun saya dengar kalau ada kader-kader PDIP seolah-olah Bu Ketum orang yang suci, orang yang tidak bersalah. Enggak, kita harus, mana ada elit yang tidak bersalah ya. Saya mau objektif saja. Semua ada menanam kesalahannya ya, mau Amin Rais, mau Megawati, mau SBY ya. Semua menanam kesalahannya. Politik feodalisme siapa yang mengembangkan? Ya ketua umum partai politik yang memiliki partai politik itulah yang mengembangkan itu. Mudah-mudahan baik semuanya. Nanti kita lanjutkan habis maghrib atau habis isya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas, ciao.